Oke guys, balik lagi di channel Flokin the Clan. Anjing belum sedap, cinta tanpa syarat. Guys, ini bersama jago gue nih, Presidium Gavi itu dulu. Ini apa? Kan kemarin dia ulang tahun tuh, terus gue lupa guys, saking gue banyak pikiran, gue banyak ya pokoknya banyak pikiran lah yang kalian nggak perlu tahu. Gue lupa ulang tahunnya dia. Terus tiba-tiba gue udah di jalan, wah gila, ternyata ada gue ulang tahun nih, gue ambil lupa loh, gue sampai kayak anjing gue bisa gue lupa ulang tahun dia, dan dia pun nggak bilang, mungkin dia pikir gue mungkin bikin surprise tapi itu real gue lupa. Kaks tahu dari mana dia ulang tahun? Mengingatkan Kaks kalau dia ulang tahun tuh dari mana? Dari si statusnya Nathan, gue kayak sambar petir, wah gila ulang tahun bener nggak sih? 26, oh iya astaga, gue sampai lupa, padahal gue nggak pernah lupa selama dia dari kelas 3 SD temanin gue tuh. Akhirnya gue telepon suruh Michael, telepon Gojek dong, suruh untuk beliin dia kue. Iya. Akhirnya gue diajak kuenya diantar ke sini, dan ternyata apa kuenya belum dipotong tadi guys. Ternyata dia simpanin buat gue balik baru mau potong. Nah ini dia deh gue nih guys, namanya Giwa deh guys, dia udah nangis guys. Tuh, udah deh, gue nangis ya. Tuh. Ini bawang putih banget anjir Ya, videonya, udah. kontennya. Aduh. Tapi asli sih. Dia nangis guys. Cacing lu ya. Hah? Gak usah. Jadi mungkin dia nggak bisa ngomong kayaknya. Bisa ngomong nggak? Hah? Lu kenapa nangis? Lu kenapa nangis? Nah, dia nggak kuat bicara guys. Gue tadi pas datang gue kaget juga sih kok dia belum potong kuenya. Gue terharu, cuma gue pura-pura cuek juga sama dia. Terus dia bawa turun kuenya, dia suruh gue potong. Pas gue lihat foto di IG tadi pas kita lihat foto ulang tahun, anjir gue kayak sedih aja, maunya bahagia tapi gue di sisi lain gue sedih banget. Kenapa? Dia ternyata udah gede banget. Dia udah mau hampir sama gede sama gue. Dan dia itu temenin gue dari kelas 3 SD guys. Jadi dia ini ada terakhir dari gue, ada bungsu. Umurnya udah 15 tahun. Waktu itu mama meninggal. Akhirnya karena mama itu sayang banget sama dia, terus ya gue nggak kepikiran aja sama dia, karena setiap hari tuh mama selalu cerita sama gue itu selalu kasih jajan buat Yogi, selalu kasih jajan buat Yogi, dan makanan favoritnya itu ayam goreng. Jadi mama dulu selalu cerita dia itu paling suka makan ayam goreng. Jadi karena waktu itu gue masih kuliah guys, mama udah dik, mama udah gak ada. Gue telepon, akhirnya gue telepon siapa? Terus masuk di kamarnya dulu, lepas telinga tuh. Gue telepon bokap, gue bilang itu si Yoat, gue mau bawa. Waktu itu pas mau meninggal sebenarnya gue udah mau bawa dia, cuma keluarga semua menentang, tetangga, keluarga semua menentang untuk membawa dia karena mereka khawatir gue nggak bisa kasih makan dia. Posisi waktu itu gue masih kuliah. Jadi waktu itu mama meninggal, terus gue mau bawa dia dari Berau ke sini, tetangga nggak setuju, keluarga juga nggak setuju karena gue masih kuliah. Mereka khawatir gue nggak bisa kasih makan dia, nggak bisa perhatikan dia. Akhirnya gue berangkat duluan. Tapi gue nggak bisa, gue kepikiran nyokap gue mulu guys. Gue kayak kebayang terus dan gue ingat dia juga. Akhirnya gue telepon bokap, gue bilang udah si Yoat bawa aja ke sini, cuma bokap juga nggak ngizinin. Cuma nggak tahu tiba-tiba bokap bilang ya udah si Yoat bawa aja udah ke Jakarta. Nah dia pun berangkatnya itu bukan diantar sama bokap gue guys, tapi dia dititipkan sama tetangga gue yang berangkat ke Jogja.
pada saat itu bulan puasa. Jadi gue berangkat dari Jakarta, jemput dia di Jogja. Nah gue jemput dia di Jogja, posisi gue masih kuliah tuh. Gue lihat dia turun dari pesawat, wah gila, gue nggak tahan, gue nangis di situ. Gue lihat gue turun, gue nangis, wah gila. Gue yang gue pikirin itu, anjir, ini adik gue nih, dia udah nggak punya nyokap loh. Udah gue peluk, tapi gue nggak tunjukin kalau gue nangis. Gue cuma senyum aja, ayo, dia kecilnya nih bandel banget guys. Habis itu hal yang pertama yang gue lakuin pada saat gue dijemput di Jogja, karena gue ingat dia itu makanan favoritnya itu ayam goreng, gue langsung ajak dia makan di KFC. Nah dari situ dia mungkin lihat dia, gue, ini kakak gue nya baik banget nih Tami, karena dia bandel. Akhirnya sisi temperamen gue tuh mulai naik guys. Jadi kayak mulai kelihatan galaknya. Mungkin dia kaget, akhirnya dia nangis, gue hibur. Terus kita berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, gue urus dia masuk SD, kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD, dan apa ya, gue belum kerja. Jadi dia itu mungkin waktu itu dipikirin hidup di Jakarta sama bang gue kayaknya enak nih kan, Jakarta ibu kota. Ternyata pas sampai di sini kita makannya susah. Jadi gue ingat pada saat dia SD itu, uang jajan yang gue kasih ke dia itu sehari itu 2.000. Tapi nggak sering, kadang-kadang doang. Kalau gue lagi ada duit. Kalau gue nggak ada duit ya berarti dia nggak jajan. Nah terus gue ke kampus, gue putar otak gimana caranya biar gue bisa bawa pulang lauk buat dia makan, buat kita berdua makan. Jadi gue udah bilang sama dia, gue kasih HP kecil. Nah gue telepon, gue SMS dia, Dek nanti masak nasi ya. Kalau nggak gue udah pesan ke dia, nanti masak nasi. Nah jadi kalau gue pulang kampus nasi udah ada, gue tinggal bawa lauk, terus kita makan berdua. Dan itu sangat sering terjadi. Terus berbicara tentang ulang tahun. Jadi setiap dia ulang tahun itu gue suruh dia panggil semua teman-teman yang ada di kelas, ajak ke kosan, gue beliin es krim, gue beliin nasi. Pokoknya setiap tahun seperti itu. Gue suruh temannya datang semua. Dan gue lihat, gue sedih tapi gue bahagia juga, karena lihat ada gue senang banget ada teman-temannya datang kayak dirayain gitu guys. Jadi dia ini mentalnya kuat banget lah. Mungkin kalian yang nonton nggak bakalan bisa sekuat dia mungkin. Bahkan Michael yang lagi pegang kamera mungkin nggak bakalan kuat. Ataupun mungkin gue juga. Beda lah di usia sekecil itu. Ya usia sekecil itu dan Kelas 3 SD kan. nah, jadi gitu guys. Terus dia apa ya? Pokoknya dia mentalnya kuat lah. Jadi gue berdua sama dia ngekos, mau bayar kosan pun nggak punya duit, apalagi buat makan. Jadi setiap hari tuh gue harus putar otak gimana caranya biar gue sama dia tuh bisa makan. Tapi gue nggak pernah cerita ke om gue, ke tante gue, bahwa ke bokap gue kalau gue sama dia tuh susah di sini. Gue nggak pernah cerita. Gue anjing terus keluar tuh. Dan apa? Ikat dia lagi. Pokoknya itu lama lah guys. Dia datang dari 2015 sampai 2016 baru gue selesai kuliah tuh guys. Gimana ya? Intinya dia mentalnya kuat lah guys. Ini jagoan gue nih guys. Gue selalu banggain di orang-orang bahwa banyaklah cerita sedih yang gue udah lalui sama dia. Dari memang nggak bisa makan berdua sama dia, sampai bisa ada di titik ini, sampai dia nggak pernah merasakan lapar lagi. Kalau lapar dia tinggal bilang, Kak gue lapar, oke. Kalau dulu dia nggak pernah, mungkin kayak apa ya, mungkin dia sadar juga, wah gila kakak gue aja belum makan, gue mau bilang sama dia juga nggak enak. Tapi dia kayak percaya aja gitu, kalau gue bakalan bawa makanan buat dia. Gue biasa beli ikan 1 potong itu gue bagi 2 sama dia.
beli telur bagi 2, telur 1 tapi bagi 2. Itu cerita yang gimana ya, pokoknya bikin gue kuat aja. Cuma kita lagi mau suruh dia ngomong, coba dia nggak bisa ngomong nih guys, nangis mulu lihat. Sedih dia. Dia sayang banget sih sama gue guys, itu gue udah tahu banget ya. Dan dia juga tahu kalau gue itu sayang banget sama dia. Bahkan itu dia dulu pernah lari guys dari kosan. Gara-gara apa? Gue marahin dia. Sampai ya punya didikan keras lah gue kasih. Akhirnya dia cabut. Karena apa? Dia nggak main bola guys. Jadi kalau gue dulu kan cita-cita gue itu ingin jadi pemain bola. Terus gue tanya dia, lu cita-cita lu pengen jadi apa nih? Pilot kah, dokter kah, atau apa? Jawabannya cuma satu, jadi pemain bola. Serius. Iya, akhirnya semuanya gue kasih buat dia. Mau sepatu bola, mau apapun itu gue adain buat dia. Bahkan gue ingat pada saat gue kerja, gue bolos kerja hanya untuk mau temanin dia latihan bola. Dan kadang-kadang di situ kalau gue lagi temanin dia latihan main bola, gue kayak anjir, gue nangis sendiri guys. Karena ketika gue lihat kiri dan kanan, teman-temannya dia tuh ditemanin sama mama bapaknya, dan cuma gue doang yang temani dia yang ya nggak ada orang tua gitu. Itu yang bikin sedih sih guys. Cuma cowok Yogi, sudah bisa ngomong belum? Udah bisa belum? Aduh, gimana nih guys? Ngomong lah. Nah, mungkin ada itu pokoknya dia Loki umurnya sekarang 6 tahun. 6 tahun guys. Sebelum Vlogi ada, dia udah ada. Jadi dia udah temanin gue di sini udah 6 tahun lebih guys. Jadi dari adik-adik gue semua ada 4 orang yang temanin gue di sini, tapi dia yang teman gue paling lama. Dia udah 6 tahun guys, 6 tahun lebih. Parah. Berarti Vlogi dari kecil juga sama dia bareng-bareng. Vlogi dari kecil sama dia sering ajak Vlogi jalan. Oh berarti ya udahlah. Jadi yang cerita gue pelarian di kapal itu nggak punya tiket, ya gue sama dia. Pokoknya susah lah kalau dijelasin guys. Panjang untuk diceritain kalau. Panjang lah, mungkin nanti nextnya kita bikin konten lagi cerita sama dia, soalnya dia belum bisa ngomong nih. Coba ngomong lah. Ayolah adek, masih semangat dulu buat Yogi. Mungkin di umur yang sekarang Yogi harus lebih dewasa lagi. Gue punya mimpi tuh, pokoknya dia harus jadi pemain bola. Sebelum ada YouTube ya, gue latih dia guys. Jam 5 subuh gue udah bangun, temenin dia latihan sore malam. Dan gue selalu bilang ke orang-orang bahwa dia akan jadi pemain bola. Amin. Sampai gue bilang itu, kalau mereka tanya mimpi gue apa, gue nggak punya mimpi lagi. Mimpi gue ada di dia. Jadi cita-cita gue itu kayak gue kasih ke dia. Itu gue pernah dengar juga. Dan gue itu bukan, ya Michael pun pernah dengar kan. Selalu orang tanya, lu mau jadi apa sih Sian? Pokoknya Di lapangan futsal kan? harapan gue itu cuma ada di dia. Cuma ternyata Tuhan punya rencana lain juga. Ternyata gue dikasih kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk bisa lihat dia lagi guys. Nah kita mungkin mau tanya nih, kenapa sih sampai dia nangis? Udah bisa ngomong, coba lah ngomong. Kenapa sampai nangis? Hah? Wah gila, dia nggak kuat ngomong guys. Berapa menit tuh Ker? Mungkin udah 8-9 menit kan. Ya kalau dari gua, happy birthday ada Yogi, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya semangat latihan bolanya, rajin belajar. Apa yang kakak-kakak bilang tuh dengar aja. Pokoknya semua menjadi yang terbaik buat Ade. Jadi gua anggap dia itu bukan hanya sebagai adik lagi guys, Anak. sebenarnya anak. Ya gue dengar dulu waktu kita masih nongkrong. Dan gue udah
jadi seorang kakak iya, jadi seorang teman iya, jadi seorang ibu iya, jadi seorang Bapak. bapak iya. Aing gue jadi sedih banget. Dan yang tahu isi hatinya dia itu ya cuma gue doang. Ini dia lagi flashback kenang-kenangan. Ya. Ya pasti flashback lah, gila kan? Karena seperti yang Kaks bilang tadi, setiap tahun di saat dia ulang tahun selalu ada aja yang Kaks bikin buat dia. Mungkin kemarin Malah, parah. Gue nggak ada duit, gue pinjam duit untuk Yogi. untuk dia. Ya asli sih. Mungkin karena kemarin juga Kaks buru-buru banyak pikiran apa segala macam. Gue tahu dia pasti sedih banget itu. Kakak gue nggak ada ya. Biasanya dia bikin surprise buat gue. Ya kan kemarin kita lihat sendiri refleks Kaks di mobil itu kayak Iya. orang bener-bener anjir ya, bikin kesalahan besar gitu, kayak kaget Gue bener-bener. merasa gue bersalah banget sih itu. Itu udah di tengah perjalanan soalnya. Asli sih pas balik kaget loh. Kue, maksudnya kue apa? Gila, dia nggak potong kuenya loh, dia tunggu dia punya kakak balik, baru bakar lilin sama-sama, baru dari kakak yang potong. Asli sih. Pokoknya guys, ini udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Pokoknya rasa sayang gue ke dia parah banget lah. Gimana ya? Ya karena dia kehilangan seorang mama itu dari kelas 2 SD. Dan yang gue tahu itu mama gue itu sayang banget sama dia guys. Jadi mama gue ketika pergi ke acara, pergi ke arisan, ketemu teman-temannya, pasti selalu bungkusin makanan buat dia. Dan itu gue tahu pasti ikan ayam goreng, karena dia paling suka ayam. Makanya pas mama udah nggak ada itu, yang gue inget ya dia. Gue punya adik 4 orang. Cuma ya gue semuanya sayang semua mereka, tapi kalau sama dia itu memang beda. Bukannya gue nggak sayang sama yang lain ya guys ya, cuma rasa sayang gue ke dia memang beda banget, dan itu gue nggak bisa bohong. Gue nggak bakalan bisa biarin orang lain marahin dia. Kalau gue marahin dia, udah gue marahin dia. Tapi ketika gue lihat orang lain marahin dia, gue paling emosi guys. Bahkan ketika kakaknya dia sendiri pun, adik kandung gue juga guys, mungkin Bang Gondrong yang lagi marahin dia, atau yang Theo yang marahin dia, gue langsung tegur, lu ngapain marahin dia? Paling jawabannya, udah kalau gitu kak biar, udah nggak usur dia, udah terserah. Dia gue nggak bisa kalau lihat dia itu dimarahin sama orang lain, gue nggak bisa banget, parah. Dan dia itu pokoknya dia ini mentalnya kuat parah guys. Gue ingat kalau dia pergi latihan dulu itu, gue selalu temanin dia latihan. Gue bolos kerja, tungguin dia berjam-jam, 4 sampai 3 jam, 3 sampai 4 jam. Terus pas terakhir di sini karena gue sibuk bikin YouTube, akhirnya gue suruh adik gue yang lain yang antar jemput dia. Tapi kadang-kadang itu mereka malas ngantar juga. Sampai apa yang terjadi guys, dia jalan kaki dari tempat latihannya ke rumah, dan itu jauhnya kurang lebih 7 kilo. Romangun ke Cawang, jalan kaki sendiri guys. Siapa yang nggak jemput ya? Ya banyak lah, kalian lah. Ya, gua antar dia terus dia gila. Jadi mereka telepon abang-abangnya nggak ada yang ngangkat. Ya udah, akhirnya dia jalan kaki sendiri guys. Jadi di ulang tahun yang ini memang gue sedih sih asli. Yang bikin gue sedih ternyata dia udah besar. Itu sih. Dia udah gede banget loh, gila, dari 3 SD guys. Udah mau SMA sekarang. 3 SD. Bentar lagi SMA ya. Bentar lagi SMA, gila.
Mau 7 tahun temenin gue di sini guys, sudah mau masuk SMA. Dari kelas 3 SD. Tapi gue selalu sama lu bro. Terus gue juga punya adik tapi ini sih kalau udah bahasa pasti sedih. Gimana Gal? Mungkin ada kalian mau tanya-tanya apa nih? Ya. Le, mau tanya apa Le? Apa ya? Apa sih yang sampai hari ini Kaks tuh punya jiwa tuh yang luar biasa banget sih kalau menurut gue. Asli. Yogi ini kan nggak mungkin luput dari kesalahan ya kan. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang Yogi buat. Betul. Tapi Kaksen tuh ya tetap nggak mau bodoh amat gitu. Kenapa sih gitu? Karena apa mungkin dia Kaksen yakin nih Yogi Ya. ini bakalan jadi sesuatu gitu. Oh, berarti lu ya dia kan ini. Gue sekolahin bola, gue bayar bola mahal-mahal tapi lebih banyak main game ya, mungkin karena lu pikir itu kan, jadi dia kayak bandel lah namanya, masih Puber lah. ya, jadi dia kadang-kadang nakal dan Dix tanya kenapa sih sampai gue masih mau peduli sama dia kan. Nah, apa ya, pokoknya Atau ada pesan dari mama gitu segala macam sebelum beliau. bukan hanya buat dia sih guys, pokoknya buat semua adik-adik gue tuh gue nggak pernah lepas tanggung jawab. Adik gue 2 orang nih, gue cuma bilang sih urusan sama polisi 2 orang, Betul. yang selesaikan mereka ya gue. Padahal itu karena kenakalan mereka, karena mereka nggak mau dengar apa yang gue omongin. Sampai akhirnya mereka berurusan dengan polisi, dan gue kalau mau bilang ya udahlah, gue punya kehidupan sendiri, ngapain mau peduli sama mereka, kenapa nggak biarin aja mereka. Tapi gue nggak bisa, bukan hanya mereka aja sih, Banyak. banyak lah, tentunya Megal aja. Gue bilang gue nggak mau ini lagi, tapi ya tetap aja ujungnya ya. Jadi gue itu gimana ya, mungkin karena gue nggak bisa benci sama orang sih guys. Ya. Gue nggak punya, pokoknya nggak bisa. Gue marah hari ini juga hilang, nggak bakalan bisa sampai berhari-hari, nggak bisa banget itu. Nah terus kalau masalah Yogi ini, karena ini dia ini kelas 3 SD udah kehilangan nyokap. Terus datangnya pas dulu itu gila, kecil banget, gila, gue ingat banget sih. Lu ingat juga kan pas masih di Cawang? Tahu lah. Masih Gua banget. gua datang setahun baru dia datang. Gila, masih kecil banget itu parah. Bunyi nih, anak kecil. Itu ada fotonya, gue masukin ntar nih. Pas Kepala masih botak jalan. gila, parah. Jadi emang dia gila banget Jadi lah. kayak inget banget sih dulu kayak kalau pagi-pagi Kak sudah sarapan belum sama James ya waktu itu. Iya, iya. Itu tuh padahal buset, itu lagi hancur-hancurnya belum tidur apa segala macam ya kan. Mereka ini udah bangun nih pagi mereka bangun. Kak sudah sarapan belum? Beli nasi uduk ke depan tuh dekat kelurahan. Parah sih itu. Makan bareng bertiga. Telur itu, gue inget telur itu. Kadang kalau udah gak punya duit, telur 1 bagi 3. Telur 1 bagi 3. Terus kalau sore dia udah siap nih baju bolanya nih. Udah pakai sepatu. Yogi. Lawannya bukan anak seumuran dia. Lawannya abang-abangnya dia yang di Cawang sana. Iya. Digocek-gocek apa segala macam. Bodo amat. Iya emang yang paling junior dia lah ya. Saat itu. Ceria sih anaknya sebenarnya. Sampai dia katanya dicengin di sekolah ya. Oh iya, pernah diceng di sekolah. Asli sih itu. Jadi kalau nyokap dulu itu guys kan perusahaan tempat bokap bekerja itu pilot, bangkrut. Jadi mau yang nggak mau ya harus bertahan hidup. Dan gue kuliah dan gue nggak mau membebani orang tua. Nyokap gue itu sampai jualan sayur terus pas di sekolah itu dia mungkin cerita kan, dulu mamanya itu jualan sayur, dia dicengin weh penjual sayur nyokap penjual sayur. Akhirnya dia dibully. Wah, dia langsung kejar anak itu, dipukul sama dia.
Yang bikin gue apa ya? Bayangkan di kelas 3 SD mau ke sekolah di Jakarta loh ya. Yang gede aja susah untuk bertahan di Jakarta. Kalau mental nggak kuat pulang kampung. Asli. Kelas 3 SD dia ke sekolah paling tinggi itu gue bisa kasih 2.000 dan kadang nggak ada 2.000 rupiah. Dan dia pergi sekolah nggak pernah namanya sarapan pagi, itu nggak pernah guys. Gue sama dia itu makan paling tinggi itu paling banyak ya 2 kali sehari itu paling banyak. Palingnya 1 hari 1 kali lauk bagi 2. Nanti lihat abang-abangan datang ya, gue cuci otak tak dapat 10.000, oke beli lauk lagi bagi 2. Jadi dari situ dia mungkin banyak belajar juga, jadi dia ini Terbentuk ya. mentalnya kebentuk sih. Makanya dia mau tinggal di mana pun dia pasti jadi 100% jadi. Udah bisa mandiri. parah nggak ada obat. Dari kelas 3 SD pak, gila. Dia orangnya rapi lah guys, bahkan dia lebih rapi dari gue. Kalau gue ke kampus gue bilang dia balik rapiin kamar ya, balik udah rapi banget, rapi parah itu. Kalau kita suruh dia nih, jangan, weh bikin ini dulu, bilang bikin langsung sekali aja, dek bikin ini, tinggalin. Tapi kalau misalnya kita ajak dia ngomong terus, nanti kita bakal dicengin sama dia, weh orang cawang, ilmu otak cawang semua ada di dia. Lu ngecengin dia, dicengin balik. Tapi kalau lu suruh dia 1 kali, lu tinggalin aja, pasti balik jadi. Nah itu asli sih. Yogi. Gimana kalian ada kayak mau tanya kayak gue mau tanya sama ibu kenapa Biri nangis nih guys? Hah? Pastilah. Gue mau tanya sama dia nih Kaks, dia punya cita-cita masih kayak dulu nggak? Hah? Cita-citanya dia masih kayak dulu nggak? Dia bilang buat Kaks, dia pengen jadi seorang pemain bola. Tapi Yogi jawab lah, masih. Harus bisa deh, harus bisa. Umur masih muda. Ya itu cita dia ketahui kalau mungkin Tuhan berkehendak yang lain kita nggak tahu. Oke. Tapi itu impian. Apapun itu tetap pasti lu bakal support terus kan? Iya pasti support lah. Apapun yang dia mau maju ke depan, pokoknya Kaks selalu ada di belakang dia ya. Asli. Beruntung banget Yogi punya sosok abang atau Halus. Iya, beruntung banget lah, gila. Iya ya, beruntung banget Yogi Yang punya di- abang seperti ini loh Yogi. Ah, Coba kalau gue punya abang kayak begini Yogi, asli. Untung gue gak punya abang Yogi. Gue punya kakak cewek. Udah. gue juga ngalamin kayak dari lulus SD ke Gitu ya. gue juga ngalamin dari lulus SD ke Jakarta gitu kan. Ya itu juga tinggal sama keluarga, sama adanya bokap. Ya memang dari situ mental kita kebentuk, jadi kita tahu lebih tahu diri jadi orang gitu. Kalau tinggal di tempat orang gitu daripada kita tinggal sama keluarga kita sendiri. Kalau di rumah kita sendiri kan kita mau jungkir balik, mau salto-salto juga nggak masalah. Bodo amat. Bodo amat. Tapi kalau kita udah tahu kita tinggal di tempat orang, pasti kita ngerti. Cara kerja itu seperti apa? Cara kerja itu seperti apa? Lu harus tahu bangun pagi. Dimarah-marahin, tapi ya memang ke-save di otak, kerekam di otak. Sama lah Kaks, gue juga dari kecil nggak pernah tinggal sama bokap nyokap. Gue SMA kelas 1 baru gue tinggal sama bokap nyokap. Tapi dari situ gue dapet didikan. Tapi yang gue mau bagi sama Yogi satu, gue pernah di umur Yogi ya kan? Dimana gue dari SMP tuh masih baik-baik aja. Pas nanti gue pas gue udah injek SMA tuh, udah di situ lah mulai kenakalan gue. Yang memang apa? Salahnya gue menyalahkan jauh dari keluarga. Gue nakal karena menyalahkan diri gue jauh dari keluarga. Padahal mah enggak. Padahal mah enggak sebenarnya. Kembali lagi Kitanya ke diri aja sendiri. kembali lagi ke diri sendiri. Gampang terpengaruh. Pertama awalnya ya kayak minum, rokok apa sampai akhirnya terjerumus ke dunia kayak gitu. Makanya buat Yogi tuh kasih pesan ya, jangan terlena sama pergaulan. Ya Karena- seperti orang-orang bilang lah, Jakarta keras. Pergaulannya Kalau dibilang keras Ngomong nih, keras. ngomong nih. udah. Ini kita Coba mau tanya dia nih, apa hal yang bikin dia sampai nangis nih? Ingat apa Ya, sih yang kita- sampai lu bisa kok sampai bisa nangis? Coba bicara dulu. Coba. Su dewasa kok.
Sebesar tuh. Sekarang umur berapa? 15 tahun guys. Nah, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi sih 17 guys. 2 tahun lagi 17 tahun guys. Tidak konten ini nih 1 jam juga kita bikin buat dia guys. Pokoknya ini spesial buat dia. Kenapa sampai bisa udah senyum-senyum tuh? Kan coba. Ya jelas. Sekarang senyum-senyum. Apa yang sampai bikin lu sampai nangis? Hah? Udah jangan nangis lagi. Ya, iya lagi nih guys. Udah. Kenapa? Coba. Hah? Apa deh? Ingat apa? Bulan puasa hari Kamis. Kakinan kan ada marah bete tuh. Terus kakinan udah sayang balik. Nah malamnya pas setengah 12. Gak bisa tidur pikir kakinan masih surprise. Ternyata enggak. Jadi lu jadi di situ. Wih, kasihan. Guys, jadi malam itu dia gak tidur guys. Dia pikir gue bakalan kasih dia surprise. Oh, sabar. Timingnya tuh pas sih. Telepon dari Cawang, Kaks naik marah dia. Malamnya itu kan? Iya, siangnya kan gue marah dia. Iya, yang gara-gara itu kan, udah kan? Main game daripada main bola. Ah, Terus gue kan malamnya gue udah baikin lagi kan, gue udah sayang dia lagi, gue udah cium. Tapi gue nggak tahu kalau ini bentar lagi ulang tahun. Nah dia pikir, yuk Kaks nggak prank dia. iya dia udah pikir dia pikirnya, habis ini nanti gue pasti dibikin surprise nih abang gue nih. Jadi dia sedih. Oh pantasan bangun pagi juga kita mau jalan. Parah sih itu. Dia pergerakannya beda banget pas kita mau jalan. Dia dulu situ dia tiduran. Sampai kakek itu kan sempat tanya, lu kenapa? Iya. Lu kenapa ini? Sebelum kita jalan kan? Sampai jalan kan itu sampai dia di Alfamart aja tuh kayak. Iya. Dia bingung, sama kayak bingung. Dia Kaks lagi ambil duit bayar kasir dia lihat tinggal kaki tuh gini. Oh. Dia ngeliat, ih, kayak dia ada kayak. Jadi maksudnya nih, masa sih kakak gue mau tinggalin gue ulang tahun loh. Mungkin dia pasti pikirannya kayak gitu. Nah, walaupun itu gue lupa, tapi gue beliin lu kue kan. Masih sedih gak sih? Hah? Kan gue udah balik lagi dari mana? Dari Subang nih. Tapi dia tetep loh, kuenya nggak dipotong Nggak kalau dipotong. Itu dia makanya tadi pas nyampe dikeluarin kuenya masih utuh pak. Ada foto-fotonya kita sama dia tadi kita nggak Iya, bohong. maksudnya yang penting apa? Gue masih ada selalu buat lu. Gue selalu bilang sama dia, lu harus berubah deh, lu harus berubah dan harus berubah karena gue masih ada nih sama sayang sama lu nih. Coba kalau gue nggak ada, wah gila itu nggak bisa gue pikirin sih itu. Jadi lu harus benar-benar bisa menjadi orang yang sukses pokoknya. Yogi ngomong lah di umur yang 15 ini Yogi apa goals ke depannya, apa yang mau dicapai di umur yang baru ya kan, sampein dong. Nah sekarang masih sedih nggak sih? Yang bikin sedih sekarang apa nih? Masih yang masalah gue lupa ulang tahunnya apa masalah apa nih? Terus kenapa masih nangis terus? Hah? Kenapa? Coba bicara lu, masa nggak ada baru? Coba deh. Coba. Coba. Coba bicara dulu. Hah? Coba. Hah? Coba bicara dulu, apa yang bikin lu makin sedih nih, dia makin jadi nangisnya gitu. Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Terus? Ya mungkin dia sedih kali guys. Enggak sih, pasti dia merasa apa ya? Kemarin lah, pokoknya pas dia ulang tahun ini itu mungkin. Enggak, dia pasti merasa gua nggak kayak dulu lagi. Iya, masih ada. Bukan nggak sayang, maksudnya kalau gua dulu kan Saya terbagi gitu loh. selalu ada buat dia. Karena waktu itu kerjanya itu kerja nggak kerja sih, memangnya pergi kantor langsung balik, kerjanya di rumah cuma telepon-teleponin orang. Kalau sekarang kan susah, gue harus bikin konten, gue harus ini itu segala macam.
dan dia pun semakin gede, dan dia nanti mungkin masuk sekolah yang lebih tinggi lagi, terus harus kuliah juga. Jadi gue harus pikirin itu, dan gue juga udah ya nggak muda seperti dulu lagi yang pikirannya cuma happy aja. Atau kenapa nih Dek? Hah? Hah? Tuh guys, dia udah sedih banget sih asli. Dia sedih banget asli. Karena memang dulu itu wah gila sih. Kemanapun dia main bola pasti gue antar. Dia mau kemanapun gue main bola, dia main bola pasti gue antar. Mau di ujung manapun pasti gue temanin. Apapun yang terjadi itu pasti gue ada selalu, dan gue selalu marah dia di situ. Gue tuh kayak orang gila guys, teriak-teriak dari luar lapangan, padahal cuma latihan doang. Cuma saking gue tergila-gilanya untuk support dia, gue sampai teriak-teriak dari luar lapangan tuh buat dia. Dan yang dia rasain sekarang mungkin, wah gila, gue nggak ada abang gue lagi yang marah-marahin gue pada saat gue latihan. Gue latihan sekarang pergi sendiri, diantar, tapi gue nggak antar. Yang biasanya gue antar dia. Jadi kalau lagi main gue pasti datang. Karena memang gue sedikit kecewa juga sama dia guys. Karena dia ini punya skill luar biasa. Gue akui dia skillnya skillnya sadis. Adalah pokoknya bakatnya. Tapi dia dicoret dari Liga Top Skor karena dia lebih mementingkan game. Dia lebih suka main game, dan akhirnya dia nggak pergi latihan. Akhirnya namanya dicoret. Padahal saat itu pelatih utama dari timnya dia adalah orang pertama yang dinyatakan akan menuju menjadi pemain yang profesional nantinya dari klub tersebut. Cuma tiba-tiba gue udah senang banget tuh, tiba-tiba namanya dicoret. Wah, gue kecewa tuh, gue masih antar dia, gue support dia lagi, coba gini. Namanya ternyata dicoret beneran guys. Alasannya apa? Dia nggak latihan. Dia lebih milih main game. Ya gue di situ kecewa sih. Ya akhirnya akhirnya gue nggak bisa diungkapin juga guys, udah. Tapi gue masih percaya pokoknya dia masih bisa untuk jadi pemain bola yang profesional. Pokoknya dia akan sukses lah, walaupun dia nanti nggak jadi pemain bola, tapi gue yakin dia bakalan sukses. Entah itu jadi pemain bola atau jadi apa, dan pastinya dia akan sukses. Gue sangat yakin itu guys. Dan gue harap dia harus lebih sukses dari gue nantinya. Dan impian gue sih nanti bisa punya rumah gede. Terus gue adik kakak semua itu ya tinggalnya satu rumah kalau bisa. Kalau nggak bisa satu rumah ya satu kompleks lah. Karena gue memang sayang banget sama mereka. Jadi gimana? Masih ada kata-kata yang mau diucapin nggak? Hah? Coba lah yang bikin lu sedih. Tadi kan gara-gara itu tuh. Ada yang hal yang lain nggak bikin lu sedih? Hah? Bilang dulu. Lu kenapa masih nangis? Masih sedih karena nggak bikin surprise? Enggak. Terus kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Ayo. Itu lihat kamera dulu guys, Coba. Wah gila, dia nggak bisa dia guys. Lagian baru terus apa guys? Gue udah berapa bulan ya? Bukan berapa. Pokoknya gue kalau ngajak dia tidur itu dia kayak nggak mau tidur sama gue. Karena apa? Nanti gue omelin kalau dia main game. Padahal dulu tiap hari tidur sama dia. Dan gue kemana-mana itu kalau gue dikasih makan sama orang, pasti gue selalu bawain buat dia. Pasti, iya nggak? Bener nggak?
mau gue kemana pun, mau lagi dikasih makan apa itu gue selalu simpan buat gue bawa pulang ke dia. Oke guys, paling itu aja. Kalian nanti kalau mau tanya-tanya, nanti gue bikin konten lagi bareng dia. Kalau kalian pengen cerita yang apa yang masih kalian ingin tanyakan, nanti komen aja guys ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Flokin Deklet. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat.